Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego, gak belajar, gak kuliah. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tur rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh, DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti Dinas Pariwisata gagal. Selamat datang di channel Sedikit Kebut. Jangan lupa subscribe. Kebijakan baru yang mengundang pro dan kontra kembali hadir dari sosok yang dikenal nyentrik, tegas, tapi juga sangat peduli pada rakyat kecil, Deddy Mulyadi. Kali ini, pria yang juga dikenal sebagai Kang Deddy itu mengeluarkan kebijakan yang membuat banyak kepala sekolah dan orang tua bertanya-tanya, yakni larangan bagi sekolah-sekolah di wilayah Jawa Barat untuk mengadakan study tour atau karya wisata. Apa alasan dibalik keputusan ini? Mengapa kegiatan yang sudah menjadi agenda tahunan di banyak sekolah harus dihentikan? Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum kita membahas kebijakan Kang Deddy, mari kita flashback dulu sedikit ke budaya study tour di Indonesia. Selama puluhan tahun, karya wisata atau study tour telah menjadi salah satu kegiatan paling ditunggu-tunggu oleh para pelajar. Tak hanya sekadar jalan-jalan, kegiatan ini biasanya dirancang untuk menjadi sarana belajar di luar kelas, mengunjungi museum, tempat bersejarah, tempat industri, bahkan rekreasi, semua dilakukan dalam rangka memperkaya pengetahuan siswa. Namun, dalam prakteknya, seringkali study tour hanya menjadi ajang liburan tahunan. Bahkan lebih jauh lagi, kegiatan ini kerap membebani orang tua siswa karena biayanya yang tidak sedikit. Ada yang harus membayar ratusan ribu, bahkan sampai jutaan rupiah, hanya untuk perjalanan sehari atau 2 hari. Dan disinilah titik awal persoalan yang dilihat oleh Deddy Mulyadi. Dalam berbagai kesempatan, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa pendidikan seharusnya tidak menjadi beban, melainkan jalan keluar dari berbagai persoalan sosial. Ia berpendapat bahwa study tour bukan kebutuhan utama siswa, melainkan hanya pelengkap. Ketika kegiatan pelengkap itu menjadi beban, maka harus dikaji ulang. Dalam sebuah pernyataan yang viral di media sosial, Kang Deddy menyebutkan banyak anak yang sebenarnya ingin ikut study tour, tapi mereka nggak bisa karena orang tuanya nggak punya uang. Lalu mereka jadi malu, minder, bahkan sampai mogok sekolah. Ini tidak adil. Menurutnya, sistem pendidikan yang ideal adalah sistem yang memberi kesempatan dan kenyamanan bagi semua siswa, tanpa terkecuali. Ia tidak ingin ada anak-anak yang merasa dikucilkan hanya karena tidak mampu membayar kegiatan yang dianggap opsional, seperti study tour. Kang Deddy juga banyak menerima aduan dari masyarakat, terutama orang tua siswa, di daerah-daerah yang kondisi ekonominya pas-pasan. Banyak dari mereka mengeluh karena harus mencari pinjaman atau bahkan menggadaikan barang hanya untuk membiayai anaknya ikut study tour. Ada yang sampai menjual motor, emas kawin, bahkan pinjam ke rentenir. Pendidikan itu tanggung jawab negara, bukan ladang bisnis, tegas Deddy. Ia melihat fenomena bahwa banyak pihak sekolah, bahkan oknum biro perjalanan, memanfaatkan kegiatan study tour untuk meraup keuntungan. Ada juga kasus di mana sekolah memaksakan semua siswa ikut, tanpa toleransi bagi yang tidak mampu. Jika tidak ikut, maka anak tersebut tidak diperkenankan masuk sekolah pada hari pelaksanaan tur. Bayangkan perasaan seorang anak kecil yang harus tinggal di rumah, mendengar teman-temannya bersenang-senang, hanya karena dia miskin. Lantas, apakah Kang Deddy melarang total semua bentuk pembelajaran di luar kelas? Tentu tidak. Sebagai gantinya, Deddy Mulyadi mendorong sekolah-sekolah untuk mengadakan kegiatan edukatif yang lebih murah, lebih bermanfaat,
dan lebih menjangkau semua siswa. Contohnya seperti kunjungan ke perpustakaan daerah, kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah, atau belajar langsung dari narasumber di bidangnya yang diundang ke sekolah. Kalau mau belajar tentang sejarah, cukup ajak anak-anak ke taman kota atau datangkan budayawan ke sekolah. Kalau mau belajar pertanian, ajak ke kebun masyarakat sekitar. Nggak perlu jauh-jauh keluar kota dengan biaya jutaan. Ujarnya dalam salah satu video yang ia unggah. Kang Deddy juga punya pandangan menarik tentang pentingnya mengenalkan anak-anak pada budaya dan kearifan lokal. Baginya, mengenalkan anak-anak pada nilai-nilai lokal jauh lebih penting daripada sekadar pergi ke tempat wisata populer. Ia mencontohkan, anak-anak kita lebih tahu Dufan daripada tahu sejarah daerahnya sendiri. Mereka lebih hafal wahana permainan daripada nama-nama pahlawan lokal. Ini adalah kegagalan sistem pendidikan dalam membentuk karakter bangsa. Tentu saja, kebijakan ini tidak serta-merta disambut dengan tepuk tangan oleh semua pihak. Ada juga kritik dan keberatan, terutama dari pihak penyelenggara jasa perjalanan wisata yang merasa kehilangan pasar besar. Namun, Kang Deddy tak gentar. Baginya, kepentingan siswa dan keadilan sosial jauh lebih penting daripada urusan bisnis sesaat. Ia yakin, jika kegiatan study tour digantikan dengan kegiatan lokal yang bermanfaat, maka dampaknya akan lebih terasa bagi masyarakat. Kalau kita libatkan masyarakat lokal, petani, seniman, tukang kayu, untuk jadi narasumber kegiatan belajar, maka ekonomi mereka juga akan bergerak. Sekolah menjadi tempat tumbuhnya budaya, bukan tempat konsumsi, kata Kang Deddy. Begitu kabar larangan study tour diumumkan secara luas oleh Deddy Mulyadi, media sosial langsung dipenuhi komentar dari berbagai kalangan. Banyak dari mereka yang justru mendukung penuh langkah tersebut, terutama para orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mereka merasa suara hati mereka akhirnya diwakili oleh seorang pejabat publik. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang berani melarang. Anakku kemarin hampir nggak mau sekolah gara-gara nggak bisa ikut studi tour, tulis seorang ibu di Facebook. Netizen pun ramai-ramai membagikan ulang video pernyataan Kang Deddy. Dalam video itu, ia berbicara blak-blakan tentang fenomena study tour yang hanya menguntungkan segelintir pihak, namun menyingkirkan banyak siswa lainnya. Banyak warganet meneteskan air mata saat mendengar kisah anak-anak yang malu karena tidak bisa ikut kegiatan sekolah hanya karena soal uang. Di sisi lain, tidak semua pihak menyambut larangan ini dengan antusias. Banyak guru dan kepala sekolah yang merasa dilema. Sebab bagi mereka, study tour adalah salah satu bentuk variasi pembelajaran yang menyenangkan. Bahkan beberapa sekolah mengandalkan momen ini sebagai ajang promosi atau peningkatan nama baik. Namun, setelah mendengar alasan Kang Deddy secara utuh, sebagian besar guru mulai memahami arah kebijakan tersebut. Mereka menyadari bahwa esensi dari pendidikan bukanlah jalan-jalan, melainkan pengalaman belajar yang membentuk karakter. Salah satu guru SD di Subang mengatakan, "Memang awalnya kami bingung, tapi setelah kami ajak musyawarah dengan wali murid, ternyata banyak yang setuju. Akhirnya kita bikin kegiatan edukatif di desa sekitar. Anak-anak tetap senang kok." Sebuah survei kecil-kecilan yang dilakukan oleh media lokal menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang tua mendukung larangan study tour yang memberatkan. Bahkan, 60% dari responden menyatakan mereka pernah mengalami kesulitan ekonomi saat diminta membayar biaya kegiatan sekolah yang tidak wajib. Menariknya, sebagian responden juga menyatakan harapannya agar kebijakan seperti ini tidak hanya diterapkan di Jawa Barat, tapi juga di seluruh Indonesia. Namun, tentu saja tak semua pihak senang. Industri pariwisata, terutama Biro Perjalanan Wisata Pendidikan, merasa cukup terpukul. Mereka mengaku kehilangan salah satu pasar besar dari sekolah-sekolah. Beberapa pengusaha biro wisata bahkan menyebut kebijakan ini sebagai terlalu gegabah. Mereka berharap ada solusi win-win yang tidak serta-merta mematikan usaha mereka. Namun, Deddy Mulyadi tetap pada pendiriannya. "Saya bukan anti wisata,
Tapi wisata harus mendidik dan harus adil. Jangan sampai ada anak yang minder hanya karena dia miskin. Kabar baiknya, dari kebijakan ini lahir banyak inovasi. Beberapa sekolah justru jadi lebih kreatif. Mereka mengembangkan kegiatan luar kelas yang berbasis lokal dan kolaboratif. Misalnya, mengadakan workshop kerajinan dengan pengrajin lokal, belajar bertani langsung di lahan warga, mengunjungi tempat usaha mikro di sekitar sekolah. Bahkan ada sekolah yang mengadakan live-in atau program tinggal bersama warga desa selama sehari untuk belajar hidup sederhana. Kegiatan-kegiatan ini terbukti lebih bermakna dan membentuk karakter anak. Anak-anak pun ternyata tidak terlalu kecewa. Banyak yang justru lebih senang karena kegiatan sekolah jadi lebih inklusif. Dulu aku nggak bisa ikut study tour, sekarang bisa ikut semua kegiatan karena gratis, ujar seorang siswa SMP di Purwakarta. Orang tua juga merasa lebih lega. Mereka tidak lagi khawatir harus mencari pinjaman setiap akhir semester. Sekarang nggak ada beban. Anak tetap belajar, malah lebih semangat, ucap seorang bapak di Kuningan. Melihat dampak positif ini, banyak yang mulai mendorong agar kebijakan ini diadopsi oleh provinsi lain. Beberapa anggota DPRD dari daerah lain pun mulai melirik kebijakan ini sebagai contoh reformasi pendidikan berbasis keadilan sosial. Tentu ini tidak mudah. Setiap daerah punya tantangan masing-masing. Tapi semangat yang dibawa oleh Kang Dedi bisa menjadi pemicu perubahan sistem pendidikan yang lebih peduli pada kondisi ekonomi keluarga siswa. Di balik larangan itu, tersimpan pesan penting. Pendidikan harus merangkul semua, bukan hanya yang mampu. Tidak boleh ada anak yang merasa dikucilkan karena tidak bisa membayar. Kebijakan ini bukan soal melarang jalan-jalan, tapi tentang memanusiakan manusia sejak dini. Dalam banyak pidatonya, Deddy Mulyadi menekankan pentingnya sense of belonging dalam pendidikan. Anak-anak harus merasa diterima, dihargai, dan setara. Disinilah letak nilai pendidikan sejati. Kalau kamu punya pendapat tentang hal ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Apakah kamu setuju? Atau punya alternatif ide? Yuk berdiskusi dengan sehat. Boykot wisata ke Jawa Barat. Boykot wisata ke Jawa Barat. Boykot wisata ke Jawa Barat. Jadi kalau hari ini gagasan saya tentang melarang studi tour, gagasan saya, kenapa saya melarang studi tour? Kepala sekolahnya bego, gak belajar, gak kuliah. Studi tour yang terbaik adalah Isra Mi'raj. Spiritualitasnya dia melakukan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Orang tua kita mengajarkan studi tour, yaitu tur rohani kita harus senantiasa pergi dalam pengembaraan yang melahirkan sastra, novel, karya-karya ilmiah, melahirkan karya-karya imajiner seperti lukisan. Makanya saya menjadi aneh, DPR didatengin oleh pengelola jasa perjalanan pariwisata. Kenapa? Hari ini pariwisata menurun karena studi tour tidak ada. Berarti angka kepariwisataan di Jawa Barat didominasi oleh anak-anak sekolah, bukan oleh wisatawan. Berarti Dinas Pariwisata gagal. Selamat datang di channel Sedikit Kebut. Jangan lupa subscribe. Kebijakan baru yang mengundang pro dan kontra kembali hadir dari sosok yang dikenal nyentrik, tegas, tapi juga sangat peduli pada rakyat kecil, Deddy Mulyadi. Kali ini, pria yang juga dikenal sebagai Kang Dedi itu mengeluarkan kebijakan yang membuat banyak kepala sekolah dan orang tua bertanya-tanya, yakni larangan bagi sekolah-sekolah di wilayah Jawa Barat untuk mengadakan study tour atau karya wisata. Apa alasan dibalik keputusan ini? Mengapa kegiatan yang sudah menjadi agenda tahunan di banyak sekolah harus dihentikan? Mari kita bahas lebih dalam. Sebelum kita membahas kebijakan Kang Dedi, mari kita flashback dulu sedikit ke budaya study tour di Indonesia. Selama puluhan tahun, karya wisata atau study tour telah menjadi salah satu kegiatan paling ditunggu-tunggu oleh para pelajar. Tak hanya sekadar jalan-jalan,
Kegiatan ini biasanya dirancang untuk menjadi sarana belajar di luar kelas, mengunjungi museum, tempat bersejarah, tempat industri, bahkan rekreasi, semua dilakukan dalam rangka memperkaya pengetahuan siswa. Namun, dalam prakteknya, seringkali study tour hanya menjadi ajang liburan tahunan. Bahkan lebih jauh lagi, kegiatan ini kerap membebani orang tua siswa karena biayanya yang tidak sedikit. Ada yang harus membayar ratusan ribu, bahkan sampai jutaan rupiah, hanya untuk perjalanan sehari atau 2 hari. Dan disinilah titik awal persoalan yang dilihat oleh Deddy Mulyadi. Dalam berbagai kesempatan, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa pendidikan seharusnya tidak menjadi beban, melainkan jalan keluar dari berbagai persoalan sosial. Ia berpendapat bahwa study tour bukan kebutuhan utama siswa, melainkan hanya pelengkap. Ketika kegiatan pelengkap itu menjadi beban, maka harus dikaji ulang. Dalam sebuah pernyataan yang viral di media sosial, Kang Deddy menyebutkan banyak anak yang sebenarnya ingin ikut study tour, tapi mereka nggak bisa karena orang tuanya nggak punya uang. Lalu mereka jadi malu, minder, bahkan sampai mogok sekolah. Ini tidak adil. Menurutnya, sistem pendidikan yang ideal adalah sistem yang memberi kesempatan dan kenyamanan bagi semua siswa, tanpa terkecuali. Ia tidak ingin ada anak-anak yang merasa dikucilkan hanya karena tidak mampu membayar kegiatan yang dianggap opsional, seperti study tour. Kang Deddy juga banyak menerima aduan dari masyarakat, terutama orang tua siswa, di daerah-daerah yang kondisi ekonominya pas-pasan. Banyak dari mereka mengeluh karena harus mencari pinjaman atau bahkan menggadaikan barang hanya untuk membiayai anaknya ikut study tour. Ada yang sampai menjual motor, emas kawin, bahkan pinjam ke rentenir. Pendidikan itu tanggung jawab negara, bukan ladang bisnis, tegas Deddy. Ia melihat fenomena bahwa banyak pihak sekolah, bahkan oknum biro perjalanan, memanfaatkan kegiatan study tour untuk meraup keuntungan. Ada juga kasus di mana sekolah memaksakan semua siswa ikut, tanpa toleransi bagi yang tidak mampu. Jika tidak ikut, maka anak tersebut tidak diperkenankan masuk sekolah pada hari pelaksanaan tur. Bayangkan perasaan seorang anak kecil yang harus tinggal di rumah, mendengar teman-temannya bersenang-senang, hanya karena dia miskin. Lantas, apakah Kang Deddy melarang total semua bentuk pembelajaran di luar kelas? Tentu tidak. Sebagai gantinya, Deddy Mulyadi mendorong sekolah-sekolah untuk mengadakan kegiatan edukatif yang lebih murah, lebih bermanfaat, dan lebih menjangkau semua siswa. Contohnya seperti kunjungan ke perpustakaan daerah, kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah, atau belajar langsung dari narasumber di bidangnya yang diundang ke sekolah. Kalau mau belajar tentang sejarah, cukup ajak anak-anak ke taman kota atau datangkan budayawan ke sekolah. Kalau mau belajar pertanian, ajak ke kebun masyarakat sekitar. Nggak perlu jauh-jauh keluar kota dengan biaya jutaan, ujarnya dalam salah satu video yang ia unggah. Kang Deddy juga punya pandangan menarik tentang pentingnya mengenalkan anak-anak pada budaya dan kearifan lokal. Baginya, mengenalkan anak-anak pada nilai-nilai lokal jauh lebih penting daripada sekadar pergi ke tempat wisata populer. Ia mencontohkan, anak-anak kita lebih tahu Dufan daripada tahu sejarah daerahnya sendiri. Mereka lebih hafal wahana permainan daripada nama-nama pahlawan lokal. Ini adalah kegagalan sistem pendidikan dalam membentuk karakter bangsa. Tentu saja, kebijakan ini tidak serta-merta disambut dengan tepuk tangan oleh semua pihak. Ada juga kritik dan keberatan, terutama dari pihak penyelenggara jasa perjalanan wisata yang merasa kehilangan pasar besar. Namun, Kang Deddy tak gentar. Baginya, kepentingan siswa dan keadilan sosial jauh lebih penting daripada urusan bisnis sesaat. Ia yakin, jika kegiatan study tour digantikan dengan kegiatan lokal yang bermanfaat, maka dampaknya akan lebih terasa bagi masyarakat. Kalau kita libatkan masyarakat lokal, petani, seniman, tukang kayu, untuk jadi narasumber kegiatan belajar, maka ekonomi mereka juga akan bergerak. Sekolah menjadi tempat tumbuhnya budaya, bukan tempat konsumsi, kata Kang Deddy.
Begitu kabar larangan study tour diumumkan secara luas oleh Deddy Mulyadi, media sosial langsung dipenuhi komentar dari berbagai kalangan. Banyak dari mereka yang justru mendukung penuh langkah tersebut, terutama para orang tua dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mereka merasa suara hati mereka akhirnya diwakili oleh seorang pejabat publik. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang berani melarang. Anakku kemarin hampir nggak mau sekolah gara-gara nggak bisa ikut studi tour, tulis seorang ibu di Facebook. Netizen pun ramai-ramai membagikan ulang video pernyataan Kang Deddy. Dalam video itu, ia berbicara blak-blakan tentang fenomena study tour yang hanya menguntungkan segelintir pihak, namun menyingkirkan banyak siswa lainnya. Banyak warganet meneteskan air mata saat mendengar kisah anak-anak yang malu karena tidak bisa ikut kegiatan sekolah hanya karena soal uang. Di sisi lain, tidak semua pihak menyambut larangan ini dengan antusias. Banyak guru dan kepala sekolah yang merasa dilema. Sebab bagi mereka, study tour adalah salah satu bentuk variasi pembelajaran yang menyenangkan. Bahkan beberapa sekolah mengandalkan momen ini sebagai ajang promosi atau peningkatan nama baik. Namun, setelah mendengar alasan Kang Deddy secara utuh, sebagian besar guru mulai memahami arah kebijakan tersebut. Mereka menyadari bahwa esensi dari pendidikan bukanlah jalan-jalan, melainkan pengalaman belajar yang membentuk karakter. Salah satu guru SD di Subang mengatakan, "Memang awalnya kami bingung, tapi setelah kami ajak musyawarah dengan wali murid, ternyata banyak yang setuju. Akhirnya kita bikin kegiatan edukatif di desa sekitar. Anak-anak tetap senang kok." Sebuah survei kecil-kecilan yang dilakukan oleh media lokal menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang tua mendukung larangan study tour yang memberatkan. Bahkan, 60% dari responden menyatakan mereka pernah mengalami kesulitan ekonomi saat diminta membayar biaya kegiatan sekolah yang tidak wajib. Menariknya, sebagian responden juga menyatakan harapannya agar kebijakan seperti ini tidak hanya diterapkan di Jawa Barat, tapi juga di seluruh Indonesia. Namun, tentu saja tak semua pihak senang. Industri pariwisata, terutama Biro Perjalanan Wisata Pendidikan, merasa cukup terpukul. Mereka mengaku kehilangan salah satu pasar besar dari sekolah-sekolah. Beberapa pengusaha biro wisata bahkan menyebut kebijakan ini sebagai terlalu gegabah. Mereka berharap ada solusi win-win yang tidak serta-merta mematikan usaha mereka. Namun, Deddy Mulyadi tetap pada pendiriannya. "Saya bukan anti wisata, tapi wisata harus mendidik dan harus adil. Jangan sampai ada anak yang minder hanya karena dia miskin." Kabar baiknya, dari kebijakan ini lahir banyak inovasi. Beberapa sekolah justru jadi lebih kreatif. Mereka mengembangkan kegiatan luar kelas yang berbasis lokal dan kolaboratif. Misalnya, mengadakan workshop kerajinan dengan pengrajin lokal, belajar bertani langsung di lahan warga, mengunjungi tempat usaha mikro di sekitar sekolah. Bahkan ada sekolah yang mengadakan live-in atau program tinggal bersama warga desa selama sehari untuk belajar hidup sederhana. Kegiatan-kegiatan ini terbukti lebih bermakna dan membentuk karakter anak. Anak-anak pun ternyata tidak terlalu kecewa. Banyak yang justru lebih senang karena kegiatan sekolah jadi lebih inklusif. "Dulu aku nggak bisa ikut study tour, sekarang bisa ikut semua kegiatan karena gratis," ujar seorang siswa SMP di Purwakarta. Orang tua juga merasa lebih lega. Mereka tidak lagi khawatir harus mencari pinjaman setiap akhir semester. Sekarang nggak ada beban, anak tetap belajar, malah lebih semangat, ucap seorang bapak di Kuningan. Melihat dampak positif ini, banyak yang mulai mendorong agar kebijakan ini diadopsi oleh provinsi lain. Beberapa anggota DPRD dari daerah lain pun mulai melirik kebijakan ini sebagai contoh reformasi pendidikan berbasis keadilan sosial. Tentu ini tidak mudah. Setiap daerah punya tantangan masing-masing. Tapi semangat yang dibawa oleh Kang Deddy bisa menjadi pemicu perubahan sistem pendidikan yang lebih peduli pada kondisi ekonomi keluarga siswa. Di balik larangan itu, tersimpan pesan penting. Pendidikan harus merangkul semua, bukan hanya yang mampu. Tidak boleh ada anak yang merasa dikucilkan karena tidak bisa membayar.
Kebijakan ini bukan soal melarang jalan-jalan, tapi tentang memanusiakan manusia sejak dini. Dalam banyak pidatonya, Deddy Mulyadi menekankan pentingnya sense of belonging dalam pendidikan. Anak-anak harus merasa diterima, dihargai, dan setara. Disinilah letak nilai pendidikan sejati. Kalau kamu punya pendapat tentang hal ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Apakah kamu setuju? Atau punya alternatif ide? Yuk berdiskusi dengan sehat